Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Putri Yudianti dengan NIM 26023374495. Di sini saya akan menjawab forum 11 kelas digital bisnis fundamental. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu mengapa digital marketing dianggap lebih efektif dalam meningkatkan brand awareness dibandingkan dengan pemasaran tradisional. Nah, digital marketing dianggap lebih efektif dibandingkan pemasaran tradisional karena yang pertama yaitu jangkauannya lebih luas. Digital marketing dapat menjangkau audiens global, tidak terbatas oleh lokasi fisik. Yang kedua yaitu targetingnya yang tepat. Dengan alat analisis, perusahaan bisa menargetkan audiens yang spesifik berdasarkan minat, demografi, dan perilaku. Yang ketiga yaitu interaksi secara real time. Pelanggan bisa langsung berinteraksi dengan merek melalui komentar dan pesan, sehingga menciptakan keterlibatan yang lebih baik. Yang keempat yaitu biaya yang lebih rendah. Banyak saluran digital seperti media sosial memungkinkan pemasaran dengan anggaran yang lebih rendah dibandingkan dengan iklan TV atau dengan media cetak. Begitu. Yang kedua yaitu pertanyaannya, berikan contoh strategi digital marketing yang sukses dalam meningkatkan awareness. Platform mana yang paling efektif untuk tujuan ini, misalnya media sosial, SEO, atau iklan berbayar. Nah, contoh strategi yang sukses adalah kampanye dari Share a Coke dari Coca-Cola. Mereka menggunakan media sosial dan personalisasi dengan nama pada botol untuk meningkatkan brand awareness. Nah, platform yang paling efektif untuk tujuan ini adalah media sosial. Kenapa media sosial? Karena yang pertama yaitu viralitas atau bisa saja produk itu viral. Nah, kenapa menjadi viral? Karena konten di media sosial bisa dengan cepat menyebar jika menarik perhatian. Jadi semakin banyak orang yang menarik perhatian, semakin banyak juga tampilan atau konten yang dibuat itu naik gitu. Nah, yang kedua yaitu engagement tinggi. Nah, pengguna dapat berbagi konten dan berinteraksi dengan merek secara langsung. Terus pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan influencer marketing atau user generated content untuk meningkatkan brand visibility secara online. Nah, perusahaan dapat memanfaatkan influencer marketing atau user generated content yaitu dengan menggandeng influencer. Nah, menggunakan influencer itu yang memiliki audiens yang relevan untuk mempromosikan produk. Ini memberikan kepercayaan tambahan dari audiens mereka. Nah, user generated content atau UGC yaitu dengan mengajak pelanggan untuk berbagi pengalaman mereka menggunakan produk tersebut, misalnya melalui foto atau video, konten, dan apapun itu. Ini menciptakan komunitas dan meningkatkan keaslian dari merek. Nah, pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana perusahaan dapat menggunakan media sosial untuk meningkatkan engagement dan mendorong konversi pelanggan. Yaitu perusahaan dapat menggunakan media sosial itu untuk posting konten menarik seperti membuat konten yang mengundang komentar atau berbagi seperti meme atau tips begitu. Jadi kayak menarik para konten lainnya agar membagikan tips atau konten yang bisa membuat menarik pelanggan gitu. Yang kedua yaitu interaksi langsung, menjawab pertanyaan dan komentar dari pengikut sehingga menciptakan dialog dua arah. Yang kedua yaitu kampanye khusus, mengadakan giveaway atau kontes yang mendorong orang untuk berpartisipasi dan berbagi. Nah, biasanya ini biasanya disebut dengan challenge.
Nah, biasanya kalau di TikTok itu challenge. Nah, biasanya semakin banyak orang yang mengikuti challenge, itu biasanya akan ada hadiah yang menarik gitu. Yang kelima yaitu platform mana sih yang paling efektif untuk mendorong konversi, misalnya Instagram, LinkedIn, Facebook. Nah, berikan alasan dibalik pilihan ini. Yang pertama yaitu menurut aku Instagram atau TikTok ya, karena platform ini paling perlu mendorong konversi karena visualnya yang menarik. Produk yang ditampilkan dengan gambar atau video menarik cenderung menarik perhatian. Nah, seperti di Instagram tuh biasanya di Reels. Kalau biasanya di TikTok itu semakin FYP semakin menarik pelanggannya gitu. Nah, fitur belanja. Nah, di TikTok itu ada fitur belanja itu yang terhubung dengan kalau sekarang tuh Tokopedia. Nah, semakin banyaknya produk yang dijual itu mungkin TikTok itu biasanya menjual produk-produknya bisa aja lewat video-video atau konten-kontennya gitu. Yang kedua yaitu engagement tinggi. Nah, pengguna aktif berinteraksi dengan konten visual yang dapat meningkatkan ketertarikan pada produk. Pertanyaan yang keenam yaitu bagaimana konten interaktif seperti polling, live streaming, atau quiz dapat membantu meningkatkan interaksi dengan audiens di media sosial. Konten interaktif seperti polling, live streaming, atau quiz dapat mendorong partisipasi. Nah, pengguna lebih cenderung berpartisipasi dalam konten yang melibatkan mereka secara langsung. Yang kedua yaitu meningkatkan keterlibatan. Nah, konten-konten ini bisa membuat audiens merasa lebih terhubung dengan merek. Yang terakhir yaitu memberikan feedback. Polling atau kuis dapat memberikan informasi berharga tentang preferensi audiens, membantu perusahaan untuk menyesuaikan strategi mereka. Nah, biasanya feedback setelah melakukan pembelian atau transaksi, biasanya mereka akan memberikan komentar. Nah, dari komentar itu bisa dijadikan saran untuk kedepannya agar dapat lebih baik lagi gitu. Jadi sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.